Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Pak semuanya, yang di rumah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu yang Bapak sayangi semuanya. Pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan sehingga kita bisa belajar daring, belajar secara online pada pagi ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Pak semuanya, apa kabarnya semuanya? Sehat? Bapak berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan nikmat kesehatannya kepada kita dan terhindar dari mara bahaya, bala ataupun penyakit-penyakit yang menakutkan seperti wabah virus COVID-19 ini. Dan Bapak juga berharap semua kita, keluarga dan anak semuanya, papa dan mamanya di rumah sehat ya. Kirim salam sama papa dan mamanya, cigu-cigunya di rumah. Baik anak-anak, setelah anak-anak Pak semuanya mencatat tadi, Bapak ingin menjelaskan apa yang dicatat tadi, yaitu tentang waktu-waktu sholat fardu. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, kita belajar masalah gerakan sholat, bacaan sholat. Selanjutnya pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat yang dimaksud di sini bukan waktu melalui jam atau teknologi, ada jam digital, tetapi mengenal waktu sholat lewat alam, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah menyampaikan hal itu. Nah, ada berapa sholat fardu nak? Ada 5, ya pintar ya, ada 5. Yang pertama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang kelima-limanya itu sebenarnya ada waktunya secara alam, menurut alamnya gitu. Bukan waktu menurut jamnya. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya adalah mulai terbitnya fajar siddiq. Mulai terbitnya fajar siddiq sampai terbitnya matahari. Jadi apa itu fajar? Fajar itu adalah cahaya kemerah-merahan yang ada di langit ketika menjelang subuh. Fajar itu ada 2 macam. Yang pertama namanya adalah fajar kizib. Yang kedua adalah fajar siddiq. Fajar kizib itu adalah fajar yang kebohongan maksudnya. Artinya ketika ada cahaya kemerahan di langit sekitar jam 2 itu, setelah itu gelap lagi. Nah, itu namanya fajar kizib. Fajar dusta. Yang kedua adalah fajar siddiq. Apa itu fajar siddiq? Fajar yang benar. Ketika ada kemerahan, cahaya kemerahan di atas langit, kira-kira jam 5 itu, dan tidak ada gelap lagi hingga hari siang. Nah, jadi waktu subuh itu adalah mulai terbitnya fajar siddiq sampai terbitnya matahari. Kalaulah terbit matahari, waktu sholat subuh habis. Ya nak ya? Lalu ada pertanyaan membawanya, Pak, bagaimana Pak? Saya ini tadi malam bangunnya itu tadi malam sholatnya tidurnya kemalaman. Lalu tak kalau ndak bangun subuhnya, jam 8 bangunnya. Setelah bangun
Tahu-taunya matahari sudah terbit. Apakah saya boleh melaksanakan subuh, Pak? Ada ya seperti itu anak-anak Pak ya? Ada. Jadi kalau sebenarnya kita memang tidak sadar, memang tertidur, bukan tidur buat-buatan, kita tidak sadar sama sekali. Kita tidak bangun-bangunnya, orang azan tidak kedengaran. Setelah bangun, rupanya matahari sudah terbit. Kira-kira jam 8 atau jam 9. Boleh kita melaksanakan sholat subuh? Ya boleh saja. Kalau kita memang betul-betul tidak sadar, tidak bangun sama sekali. Kecuali umpamanya orang azan, kita malas-malasan, ambil selimut lagi, tidur lagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh sholat jam 8, tidak boleh sholat jam 9. Itu di luar waktunya. Ingat nak ya, kalau kita melaksanakan sholat di luar waktunya, maka sholat kita tidak sah. Jelas nak ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat zuhur. Kapan waktunya sholat zuhur? Yaitu mulai tergelincirnya matahari. Tergelincir maksudnya condong matahari ke arah barat. Sampai panjang bayang-bayangan setiap benda sama persis dengan ukuran bendanya. Apa maksudnya? Coba anak-anak perhatikan matahari di tengah hari itu. Jam 12. Matahari itu di atas kepala kita. Ya, di atas kepala kita. Nah, tidak lama, beberapa lama kemudian matahari itu condong. Condong dia ke arah barat. Tergelincir maksudnya berarti itu condong. Kalaulah matahari itu sudah condong, maka waktu sholat zuhur sudah masuk. Sekitar jam setengah 1 kalau dijamkan, tapi jam itu tidak menetap ya. Kadang-kadang jam 1, jam 12 lewat 5, kadang-kadang jam 12 lewat 30. Jadi kalau matahari itu sudah condong ke arah barat, maka sholat zuhurnya sudah masuk. Kapan berakhirnya? Sampai panjang bayang-bayang setiap benda sama persis dengan ukurannya. Apa maksudnya? Ketika kita meletakkan suatu benda, katakan misalnya penggaris, kita letakkan di cahaya matahari, kan punya bayang-bayangan dia itu, ya nak ya. Kalau jam 12 tepat matahari di atas kepala kita tidak punya bayangan dia, tetapi setelah gelincir punya bayangan dia. Makin berat condongnya ke arah barat, maka makin panjang bayangannya. Nah, kalau sama panjang bayang-bayangan dengan ukuran bendanya, itu sudah berakhir waktu zuhur. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah sholat asar. Kapan mulainya sholat asar? Mulai sholat asar adalah ketika habis waktu zuhur tadi, sampai terbenam matahari. Nah, itu waktu asar. Sedangkan waktu maghrib yang keempat adalah waktu maghrib. Kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah. Nah, coba anak-anak perhatikan kalau anak-anak pernah ke pantai ya, ke pantai Padang itu. Ada sunset, mataharinya sudah terbenam. Nah, itu sudah mulai masuknya waktu maghrib. Itu makanya coba perhatikan, kalau matahari sudah sempurna terbenamnya, orang udah azan. Nah, waktu maghrib ini singkat nak. Sampai kapan? Sampai hilangnya awan merah, awan yang berwarna oren-orenan itu. Ya, nah, itu singkat sekali. Nah, itu waktu maghrib. Sedangkan yang kelima, yang terakhir adalah waktu isya. Kapan mulainya waktu isya? Mulai hilangnya awan merah sampai terbitnya fajar siddiq. Inilah waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dari waktu itu sebenarnya waktu itu ada 3 macam. Ada namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Ada namanya waktu pertengahan, waktu yang dibolehkan. Ada waktu akhir, waktu yang sangat dibenci. Jadi awal waktu itu namanya waktu fadilah. Ketika kita melaksanakan sholat di awal waktu, sangat luar biasa pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, afdolul amal as-sholatu fi awali waktiha. Afdol amal itu adalah sholat di awal waktunya.
Jadi kalau bisa anak-anak Pak semuanya ajak keluarganya untuk sholat berjamaah di rumah di awal waktu, karena seafdol amal. Anak Pak semuanya yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada waktu yang terlarang. Kita dilarang melaksanakan sholat, tapi ingat sholatnya sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunat yang tidak ada sebab. Nah, kapan itu? Ada 5 macam. Yang pertama ketika matahari berada di atas kepala kita. Jam 12 tepat. Jam 12 tepat itu kita dilarang melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kecuali sholat sunat tahiyatul masjid. Nah itu boleh. Tapi kalau hanya sholat sunat mutlak kita tidak boleh melaksanakannya. Yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat asar. Tidak ada lagi sholat sunnah mutlak maksudnya. Yang ketiga ketika matahari akan terbenam. Nah itu namanya dilarang kita melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat adalah ketika setelah melaksanakan sholat subuh. Tidak ada lagi sholat sunnah. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang kelima adalah ketika matahari akan terbenam. Ketika matahari akan terbit. Nah, kita dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Baik anak-anak, Pak semuanya, semangat belajarnya ya. Jadi inilah materi kita hari ini. Waktu-waktu sholat yang ditentukan oleh agama kita. Dan hari ini kita tidak ada latihan. Tidak ada latihan nak ya. Cukup mencatat apa yang Bapak berikan tadi dan mendengar video Bapak ini. Kalau ini sudah anak Bapak laksanakan, kalau sudah mencatat tadi, sudah mendengar video Bapak ini, maka sudah selesailah belajar kita hari ini. Latihannya untuk pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Salam sama Bapak, mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.